Halo sahabat pembelajar semua, gimana kabarnya hari ini? Tetap semangat dan terus belajar. Bertemu lagi bersama saya Asri Dian Rahayu. Di video kali ini saya akan menjawab untuk tugas video yang keempat, yaitu apa yang sahabat pahami mengenai dasar hukum dalam menerapkan metode Bimba. Dasar hukum dalam menerapkan metode Bimba adalah ketentuan yang dapat dipahami tujuannya dan menjadi landasan dalam menerapkan metode Bimba, dan akan memiliki dampak jika tidak dipahami dan diterapkan dengan benar. Dasar hukum metode Bimba ada dua. Yang pertama, hak anak yang terkandung dalam 7 dasar nilai Bimba. Pada ayat kedua, bahwa setiap anak adalah anugerah dari Tuhan Yang Maha Kuasa yang diamanahkan kepada setiap orang dewasa. Pada ayat kelima, bahwa bimbingan minat belajar anak, Bimba, merupakan hak anak sekaligus kewajiban orang dewasa. Yang kedua, teori belajar dalam psikologi pendidikan. Nah, teori ini dikemukakan oleh Edward Letornet pada tahun 1930. Yang dibagi menjadi 3. Yang pertama ada the law of effect, yang kedua ada the law of exercise, dan ketiga ada the law of readiness. Oke sahabat, di sini saya akan menjelaskan mengenai teori belajar dalam psikologi pendidikan. Yang pertama yaitu the law of effect. The law of effect adalah hukum akibat. Jadi kegiatan yang menyenangkan akan diulang. Contohnya seperti kemarin saat kita mengikuti training dasar online. Nah, gimana sih perasaan teman-teman? Teman-teman senang nggak? Nah, kalau teman-teman senang, maka langkah teman-teman menuju Bimba akan terasa ringan. Kenapa kok bisa terasa ringan? Karena teman-teman sudah merasa nyaman dan menikmati proses training, merasa tenang, merasa senang dengan proses training, sehingga teman-teman mau mengulang, datang lagi, dan datang lagi. Sehingga dengan begitu, teman-teman dalam melakukan kegiatan tuh dengan senang dan memang atas kemauan diri sendiri. Kemudian, jika di posisi ini teman-teman sudah merasa tidak senang, tidak suka, maka langkah teman-teman akan menjadi berat karena enggan untuk datang lagi ke proses training dasar online ini karena teman-teman udah merasa bosan, jenuh, bete. Jadi di sini ketika teman-teman harus melakukan hal tersebut, teman-teman gak suka karena emang dasarnya teman-teman udah gak senang dan gak suka. Jadi apapun yang dilakukan tuh jadi tidak sesuai dengan hati kita, seperti itu. Nah, hal ini juga sama dengan anak-anak. Jadi ketika anak-anak datang ke Bimba, kemudian anak-anak diberikan proses belajar yang menyenangkan di Bimba AYO, walaupun hanya 1 jam, maka anak akan mempunyai pengalaman yang positif bahwa belajar itu menyenangkan. Dan akan mampu memberikan kesan kepada anak bahwa belajar itu menyenangkan kok, belajar itu mengasihkan kok, belajar itu enak kok, gitu. Jadi gak ada pikiran bahwa belajar itu, wah kayaknya sesuatu yang males nih, belajar itu gak enak nih, enggak. Di Bimba AYO ini, anak-anak diajarkan untuk bermain sambil belajar, sehingga anak-anak di sini menjadi senang dalam proses bermain sambil belajar. Nah, sehingga 23 jam lainnya, entah itu di jalan, di rumah, atau dimanapun, anak-anak mau mengulangi kegiatan belajarnya mengenai berhitung, membaca, ataupun menulis. Jadi ketika anak-anak sudah senang, anak itu mau mengulang lagi dan lagi. Karena di dalam hati anak sudah tertanam, wah belajar itu asik nih, ya udah deh aku ulangi lagi di rumah. Jadi anak sudah mempunyai pikiran itu. Karena 1 jam di Bimba AYO ini sangat memberikan efek yang sangat luar biasa buat anak, efek positif yang sangat bermanfaat untuk anak. Jadi anak itu mempunyai persepsi bahwa belajar itu menyenangkan, belajar itu asik, belajar itu menggembirakan. Jadi belajar itu pokoknya yang positif-positif aja deh. Belajar itu enak buat diulang. Sehingga dengan begitu, di jam-jam lainnya, walau anak tidak dibimba, anak mau mengulang kegiatan belajarnya, kegiatan menghitung, membaca, menulis, anak itu mau mengulangnya dan terus mengulang. Yang kedua yaitu the law of exercise. The law of exercise adalah hukum latihan. Semakin dilatih, diulang, maka anak akan semakin mampu dan terampil.
Nah, di hukum latihan ini tidak lepas dari hukum yang pertama. Jadi, semua hukum dalam teori belajar ini saling berkaitan satu sama lain. Kalau di hukum yang pertama tadi kan, jika anak senang, maka anak mau mengulang. Tapi kalau di the law of exercise, kata kuncinya adalah jika diulang, maka anak akan semakin mampu. Jika menyenangkan, anak akan mengulang. Jika semakin banyak diulang, maka anak akan semakin banyak melakukan proses latihan. Sehingga kegiatan apapun kita sering latihan, dan maka dengan melakukan latihan itu akan meningkatkan kemampuan kita, sehingga kemampuan kita akan semakin meningkat. Contohnya seperti ini. Tadinya kita tidak bisa memasak, tadinya kita tidak bisa menulis, tadinya kita tidak bisa membaca, tadinya kita tidak bisa menjahit. Tapi setelah kita sering melakukan latihan, semakin banyak kita mengulangi, semakin banyak kita melakukan proses latihan, maka kita akan semakin mampu mengenai apa yang tidak bisa kita lakukan sebelumnya. Kita jadi bisa menjahit, kita jadi bisa menulis, kita jadi bisa membaca. Jadi apapun itu yang sebelumnya tidak kita bisa lakukan karena kita sering melakukan pengulangan dan kemudian kita melakukan latihan, maka kita akan semakin bisa dan kemampuan kita akan semakin meningkat. Sehingga semakin banyak diulang, maka semakin banyak kita melatih diri, dan semakin banyak dilatih, kita akan meningkatkan kemampuan diri kita sendiri. Itulah hubungan antara the law of effect dengan the law of exercise. Yang ketiga, the law of readiness. The law of readiness adalah hukum kesiapan. Semakin siap, maka minat-minat bergeloranya akan semakin tumbuh. Nah, di sini kata kuncinya adalah jika mampu akan semakin menyenangkan. Jadi kegiatan apapun yang kita lakukan, kita akan merasa senang karena kita sudah mampu, karena kita sudah siap. Sehingga kegiatan apapun yang kita lakukan itu akan sangat menyenangkan. Nah, jadi menyenangkannya di sini tuh sudah double. Jadi menyenangkannya, rasa senang minatnya tuh sudah berlipat-lipat. Kalau kita bisa membuat suasana di kelas itu menyenangkan, kita mampu memberikan proses belajar yang menyenangkan, 100% yang menyenangkan, maka anak akan mampu mengulang the law of effect. Nah, ketika anak mau mengulang, maka dia akan meningkatkan kemampuan, the law of exercise. Nah, dengan begitu, jika anak sudah mampu, maka anak akan bisa. Nah, ketika anak sudah mampu dan bisa, maka anak akan melakukan kegiatan menulis, kegiatan membaca, kegiatan berhitung dengan senang hati. Karena dia pada dasarnya udah bisa nih, udah bisa buat melakukan kegiatan tersebut. Karena apa? Karena anak-anak sudah mampu, sudah bisa, dan anak-anak pun sudah siap. Oke sahabat, demikianlah jawaban yang sudah saya jawab. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton. Salam Bimba, tetap semangat dan terus belajar.